Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Natalia Rizky Arvika, NIM 2019-008361, Prodi Manajemen. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2022. Sebelumnya, singkat saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal Rinovah, SE, MSc, selaku dosen pembimbing 1, dan juga kepada Ibu Alfiatul Maulida, SE, MM, selaku dosen pembimbing 2, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu dosen penguji. Baik, selanjutnya masuk ke dalam latar belakang. Industri pertambangan merupakan industri padat modal dan investasi jangka panjang yang membedakan dengan industri-industri lainnya. Sektor pertambangan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah karena dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Adapun beberapa daerah di Indonesia yang menjadi pusat eksplorasi dan eksploitasi industri pertambangan, yaitu ada Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera dengan hasil pertambangan yang berbeda-beda. Hasil pertambangan di Indonesia yang melimpah membuat perusahaan-perusahaan besar bermunculan yang bergerak di sektor pertambangan, sehingga membuat ketertarikan investor lokal maupun asing untuk menanamkan sahamnya. Investasi di sektor pertambangan dapat meningkatkan pendapatan investor maupun masyarakat di sekitarnya sebab memiliki tingkat return dan profitabilitas yang tinggi. Masih di latar belakang, selanjutnya di sini terdapat 3 variabel independen. Yang pertama adalah inflasi, ialah kenaikan harga produk serta jasa secara keseluruhan selama waktu tertentu. Tandelin berpendapat inflasi ialah kecenderungan menaiknya harga produk secara menyeluruh. Jika inflasi meningkat, itu akan berakibat pada tingkat pendapatan real yang menurun yang didapatkan oleh penanaman modal atas investasinya. Inflasi juga adalah faktor makroekonomi yang dapat menguntungkan sekaligus merugikan suatu perusahaan. Pada dasarnya, inflasi yang tinggi tidak disukai oleh para pelaku pasar modal karena dapat meningkatkan biaya produksi dan biaya operasional perusahaan. Selanjutnya, yang kedua ada tingkat suku bunga. Adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu atau harga dari penggunaan waktu yang dipergunakan pada saat ini dan akan dikembalikan pada saat mendatang. Meningkatnya tingkat suku bunga akan menurunkan nilai sekarang dari pendapatan dividen di masa datang, sehingga kondisi ini akan menurunkan harga saham di pasar modal. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan beban bunga dan biaya modal, sehingga perolehan laba perusahaan menurun. Perusahaan laba ini akan menekankan tingkat return saham karena proyeksi harga saham perusahaan di pasar modal menurun. Selanjutnya, ada ukuran perusahaan. Merupakan suatu skala yang dapat mengklarifikasi besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total asset, long size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai perusahaan suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dinilai dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memberikan pengaruh positif bagi investasi. Apabila ukuran perusahaan besar, maka semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan dan laba perusahaan akan semakin besar dan tentu akan memberikan return yang cukup besar bagi pemegang saham. Selanjutnya masuk ke dalam rumusan masalah. Yang pertama, apakah inflasi berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang terakhir adalah apakah inflasi, tingkat suku bunga, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Kemudian masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap return saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap return saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap return saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui seberapa pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, dan ukuran perusahaan terhadap return saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada inflasi, adalah kecenderungan harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus-menerus. Sedangkan menurut BPS, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara, BPS 2019. Laju inflasi dapat menimbulkan dampak yang signifikan atas nilai tukar karena pada saat laju inflasi sebuah negara relatif naik terhadap laju inflasi negara lain, permintaan atas valutanya menurun karena ekspornya menurun. Selanjutnya ada tingkat suku bunga. Budiono berpendapat, suku bunga ialah nilai atas pemakaian dana dari penanaman modal
Bila suku bunga meningkat secara tidak wajar, itu akan berakibat pada perusahaan. Sebab, suku bunga yang besar akan meningkatkan beban perusahaan. Sehingga, pada saat beban perusahaan bertambah, maka secara langsung dapat mengurangi profit perusahaan itu sendiri. Ketika tingkat suku bunga mengalami peningkatan, return saham yang didapat pun akan rendah. Namun, saat tingkat suku bunga menurun atau rendah, return saham yang diperoleh akan tinggi. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Total aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market kapitalis, dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, menunjukkan keunggulan perusahaan dari segi performa yang baik dan kekayaan, serta menunjukkan semakin terbukanya perusahaan masuk ke pasar modal. Selanjutnya ada return saham. Return saham merupakan harga jual saham di atas harga belinya. Semakin tinggi harga jual saham di atas harga belinya, maka semakin tinggi pula return yang diperoleh investor. Apabila seorang investor menginginkan return yang tinggi, maka harus bersedia menanggung resiko lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya, bila menginginkan return rendah, maka resiko yang akan ditanggung juga rendah. Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh investor dari suatu investasi yang dilakukan. Selanjutnya masuk ke dalam kerangka berpikir. Bagan sebagai berikut, dan adapun hipotesis 1, inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis 2, tingkat suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis 3, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return saham pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, hipotesis 4, inflasi, tingkat suku bunga, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian metode penelitian. Yang pertama ada sifat penelitian. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Selanjutnya populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang berjumlah 49. Sampel yang digunakan oleh penulis adalah perusahaan pertambangan yang memiliki informasi laporan fiskal untuk periode 2017 hingga 2022. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil yaitu berjumlah 40 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2022. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling method, yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Selanjutnya, sumber dan metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Semua data diambil dari laporan keuangan tahunan pada perusahaan pertambangan 6 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2017 sampai tahun 2022, yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang telah ada, dalam hal ini yaitu laporan keuangan. Selanjutnya ada tempat dan waktu pengambilan. Tempat pengambilan data dalam penelitian ini berasal dari Bursa Efek Indonesia atau BEI. Waktu periode yang digunakan penelitian pada perusahaan pertambangan dengan kurun waktu 2017 sampai 2022. Selanjutnya masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Di sini ada uji asumsi klasik dengan hasil dari semua butir pernyataan berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Masuk ke hasil analisis regresi linear berganda. Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwasannya nilai konstanta sebesar 1,384, artinya apabila inflasi X1, tingkat suku bunga X2, dan ukuran perusahaan X3 dianggap konstan atau sama dengan 0, maka nilai variabel return saham sebesar 1,384. Koefisien regresi variabel inflasi atau X1 sebesar min 0,112, yang artinya bahwa adanya arah hubungan negatif antara inflasi dengan return saham. Selanjutnya, koefisien regresi variabel tingkat suku bunga atau X2 sebesar min 0,513, artinya bahwa ada arah hubungan negatif antara tingkat suku bunga dengan return saham. Yang terakhir, ada koefisien regresi variabel ukuran perusahaan atau X3 sebesar 2,588, yang artinya bahwa terdapat arah hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan return saham. Kemudian ada uji determinasi dengan tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel 4,9, diperoleh nilai adjust R square sebesar 0,6275 yang menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh dari variabel independen, inflasi, tingkat suku bunga, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen, return saham, sebesar 62,75%. Masuk ke uji T, hipotesis 1, inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham perusahaan sektor pertambangan. Berdasarkan tabel 4.11, didapatkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,026 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017 sampai 2022.
Hipotesis 2, tingkat suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham perusahaan sektor pertambangan. Berdasarkan tabel 4.11 didapatkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,037 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa suku bunga berpengaruh secara negatif signifikan terhadap return saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2022. Hipotesis 3, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan sektor pertambangan. Berdasarkan tabel 4.11 didapatkan bahwa nilai ukuran perusahaan signifikansi sebesar 0,013 kurang dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI periode 2017-2022. Selanjutnya ada uji F. Berdasarkan hasil dari tabel uji statistik, F menunjukkan angka sebesar 7,9841 dan nilai signifikansinya sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau 0,001 kurang dari 0,05. Maka HA diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas atau variabel independen, inflasi, tingkat suku bunga, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau return saham. Selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, dan ukuran perusahaan terhadap return saham pada perusahaan pertambangan pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Secara parsial, masing-masing variabel inflasi, tingkat suku bunga, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap return saham dengan rincian sebagai berikut. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham pada perusahaan pertambangan periode 2017 sampai 2022. Tingkat suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham pada perusahaan pertambangan periode 2017 sampai 2022. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap return saham pada perusahaan pertambangan periode 2017 sampai 2022. Secara simultan, variabel inflasi, tingkat suku bunga, dan ukuran perusahaan berpengaruh nyata terhadap return saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Selanjutnya, bagian terakhir masuk ke saran. Penelitian memberikan saran bagi beberapa pihak yang diharapkan dapat diambil manfaatnya sebagai referensi, antara lain bagi investor. Bagi investor yang memilih berinvestasi di perusahaan pertambangan, dapat melihat laju tingkat inflasi serta tingkat suku bunga yang ada, dan juga return saham yang dimiliki perusahaan tersebut. Dua hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan keputusan investasi, karena inflasi dan return saham telah terbukti dapat mempengaruhi return saham sebuah perusahaan, sehingga dapat menjadikan tolak ukur apakah akan melakukan investasi dengan kondisi inflasi serta besar tingkat suku bunga pada saat itu. Yang kedua, bagi perusahaan dituntut untuk dapat membaca laju inflasi serta tingkat suku bunga dalam mengelola keuangan sehingga memberikan dampak pada return saham yang baik. Selain itu, ukuran perusahaan perlu dijaga dan dikelola untuk mencapai return saham yang optimal. Yang ketiga ada bagi peneliti selanjutnya. Penelitian diharapkan mampu meneliti secara lebih luas dari penelitian ini. Disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain yang sekiranya dapat mempengaruhi return saham. Periode terbaru untuk penelitian selanjutnya juga dianjurkan untuk digunakan agar mendapatkan hasil yang terbaru dan akurat. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.